maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara kelas Zoom pada hari Sabtu 10 September 2022. Sebelum memulai acara ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk berkat, untuk penyerahan-Mu sepanjang hari kami, Bapak, dan juga hari ini. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang sekali lagi Bapak berikan kepada kami semua, baik dalam room maupun di live chat, untuk kembali bersama-sama berkumpul dalam kelas ini, untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Kiranya Bapak memimpin acara ini dari awal hingga akhir, dan kiranya Bapak juga memberkati internet kami agar dapat berjalan dengan lancar, sehingga kelas Zoom ini bisa dari awal sampai akhir berjalan dengan sukses. Dan juga pimpinlah ya Bapak dalam acara kelas Zoom ini, karena hari ini kami akan berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami pengertian Bapak, agar kami bisa memahami apa yang hendak Bapak sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan mampukanlah Bapak agar firman-Mu menjadi rema di dalam hati kami dan mengubah hidup kami, mengubah karakter kami, sehingga menghasilkan buah-buah roh seperti yang Kau kehendaki. Dan juga bagi teman-teman yang belum hadir di dalam kelas ini, Bapak, kiranya Bapak memberkati mereka dan memberikan mereka hati yang untuk mau rindu dan untuk mengenal-Mu dengan lebih dalam lagi dan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ini selanjutnya dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Dan doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Selamat malam semua. Ayo Malam, Ibu Aling. Pak. Silakan Bu Aling. Ya, sebelum mari pada acara malam ini kita akan mengadakan diskusi tentang mengapa harus percaya kepada Yesus. Dan sebelum acara ini dimulai, kami akan memberitahukan channel yang akan melive-kan acara kami, yaitu RPM Channel, Teolog Konstitual Channel, Eklesia Channel, dan RBN Channel. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka kita bisa memulai acara ini. Silakan Pak Erben. Oke, selamat malam kawan-kawan semua yang ada di room dan yang ada di live YouTube juga. Yang ada di live YouTube, kalau mau diskusi dengan kita, tanya, jawab, atau sharing, ini ruang untuk sharing dengan tema mengapa harus percaya kepada Yesus. Tapi begini ya teman-teman ya, Yesus ini kan satu tokoh yang sangat luar biasa. Di satu sisi, Yesus ini juga menurut saya tokoh yang paling banyak diperdebatkan atau diperbincangkan ya. Iya kan? Sampai hari ini masih banyak orang memperbincangkan Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus ini memang satu sosok pribadi yang banyak mendapatkan kritik loh. Baik dari orang Kristen atau dari luar Kristen atau ateis. Tetapi sampai hari ini dalam hemat saya, sosok Yesus ini tetap teruji, terbukti, dan nyata. Semakin banyak orang mengkritik dia, semakin banyak orang meragukan dia, justru semakin terlihat kemurnian, kebenaran, dan keagungan Yesus itu, sebagaimana yang sudah dinyatakannya di dalam sejarah, dan itu sudah dibukukan atau diceritakan, dikisahkan atau dituliskan, dimateraikan di dalam Alkitab kita. Jadi dari sini maka topik malam hari ini sebenarnya topiknya itu lebih kepada bagaimana kita mengungkapkan kecintaan kita kepada Yesus. Mengapa kita harus memilih Yesus? Mengapa kita harus percaya dia sebagai juru selamat satu-satunya? Apa alasan-alasan kita? Dan kita perlu meluapkannya melalui pernyataan-pernyataan iman kita, atau mungkin juga kita bisa mengutip ayat-ayat Alkitab, atau kita bisa bersaksi
tentang bagaimana hidup ini ketika berjumpa dengan Yesus atau mengalami Yesus secara pribadi, kita merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Itulah yang mau kita bicarakan malam hari. Barangkali kita mulai dari namanya yang dari huruf terakhir. M lah berarti. Ibu Maksima, bisa nggak ceritakan tentang bagaimana dirimu mencintai Yesus? Boleh. Ya, silakan Ibu Sis Maksima menceritakan tentang bagaimana percaya kepada Yesus. Monitor. Sis Ibu Maksima. Maksima. Monitor. Sis. Wah, Pak Erben. Iya. Ini malu-malu nih. Oh. Sis kita ini. Jadi, Atau mungkin bisa Pak Stefanus dulu, Pak Stefanus. Mengapa iya. Pak Stefanus Kak, percaya kepada Yesus? Bisa. Monitor, Kak. Kak Stefanus, monitor. Ya, Ya, coba Kak sharing Kak. Gimana ya. mengapa harus percaya kepada Yesus? Iya. Karena menurut saya, kenapa saya percaya pada Yesus? Karena sering kali merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik untuk memelihara kehidupan saya. Satu contoh aja. Seringkali sesuatu yang tidak terduga alias mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Pernah sekali kan, pertama kali aku percaya Tuhan itu waktu itu belum ada listrik di rumah saya ya, dan ada lampu yang di kampung itu, lampu apa itu namanya, publik kalau di kampung itu, tahu kan? Templok. Ya itu betul. Iya. Tiba-tiba di dalam itu kan aku nggak nyalain lampu, dan kebetulan waktu itu kan aku nggak punya minyak, dan lampu itu di tempatnya di dapur waktu itu. Tiba-tiba itu ditaruh di tengah, ruang tengah, dan di kamar satu. Terus saya tanya sama tetangga itu, siapa yang nyalakan lampu di rumah saya? Nggak ada, dia bilang gitu. Tapi dalam iman saya, aku percaya bahwa itu perbuatan Tuhan Yesus. Karena waktu itu Tuhan Yesus tahu persis keadaan saya waktu itu ya. Istilahnya begini, keadaan saya waktu itu pas-pasan gitu ya. Ya terus terang aja, mau beli minyak nggak ada duit waktu itu. Tapi ini semua dicukupkan, beras sudah ada di rumah itu ada. Padahal aku belum beli beras waktu itu. Waktu itu semua udah disediakan, lampu udah dinyalain, dan sekalian minyaknya udah ada di lampu itu. Beras juga ada di ember itu waktu itu. Tapi kata orang lain, kan di belakang rumah saya ada batu besar. Katanya ada yang nungguin di situ. Katanya yang ngasih itu. Saya nggak percaya waktu itu. Ini perbuatan Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Sampai sekarang, sekalipun saya diajak adik saya, saudara saya, kembali ke jalan saya dulu itu, saya nggak mau. Jadi menurut saya, kenapa saya percaya kepada Yesus? Karena Yesus terlalu baik untuk memelihara hidup saya. Saya kira itu, Pak. Menurut saya itu. Ya, itu pengalaman Bapak ya tentang iya. hal seperti itu ya. Jadi kalau kepada pribadi Yesus itu sendiri, Pak, apa yang Bapak bisa banggakan tentang pribadinya Yesus itu sendiri bagaimana? Menurut saya pribadi
Yesus sendiri itu, kalau saya sih menyatu bangetlah iman saya kepada Yesus. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, iman saya, tidak ada ilah lain selain Yesus. Begitu. Oke. Ada mau menyampaikan juga mungkin Ibu siapa ini Ibu Eri, Bu? Mengapa semua orang harus percaya kepada Yesus itu? Dan itu berdasarkan dari pengalaman Ibu dulu. Monitor Sis Eri. Ya, silakan Sis. Kedengeran ya suara saya? Iya. Ya, kedengaran Sis. Ya. Jadi saya sih ambil dari pengalaman pribadi saya, Pak. Saya kenal Tuhan Yesus itu dari sejak kelas 1 SMA waktu itu. Sebelumnya kan saya menganut agama Konghucu. Iya. Ya. Jadi saya waktu itu memang sering diajak sama om saya untuk ibadah. Dulu ya masih pemuda remaja, karena masih udah kelas 1 SMA kan udah sampai akhirnya saya lulus SMA. Saya merasa bahwa Tuhan sudah menjamah saya karena saya melihat dari perbedaan ibadah saya yang dulu dengan ibadah saya setelah saya diajak dan dibimbing sama om saya itu, saya mengalami rasa damai sejahtera gitu ya Pak. Ada rasa pengenalan dan jamahan Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Siapa Tuhan yang harus saya sembah sesungguhnya dalam hidup saya pribadi waktu itu. Nah, waktu itu saya dibaptis, tapi ada dari keluarga saya pribadi, dari mama, papa saya, mungkin sampai nenek saya gitu. Mereka kan semua masih Konghucu waktu itu. Dan mereka sangat menentang saya. Sampai papa saya bilang, kalau kamu masuk Kristen dan ikut-ikutan om kamu itu, nggak usah kamu nanti kalau papa meninggal, nggak usah ikut kubur, papa jalan sendiri gitu. Saya sebetulnya sedih banget gitu, tapi saya tetap berdoa. Setelah saya dibaptis itu, dan memang saya nggak bilang papa saya, tapi papa saya tahu gitu loh, saya sudah dibaptis dan mengikuti Yesus secara penuh gitu. Sebetulnya hati saya waktu itu sangat tertekan, tapi saya percaya dengan pergumulan saya berdoa. Ini sih papa juga akhirnya ikut Tuhan Yesus itu bukan waktu yang sebentar atau singkat gitu. Tapi setelah saya menikah, usia saya 28 tahun itu, puji Tuhan papa saya akhirnya mau mengikuti Yesus. Di dalam kehidupan saya pribadi, saya sangat luar biasa dalam hati saya. Tuhan itu menjamah, mungkin melihat dari kehidupan saya pribadi hari-hari. Akhirnya papa saya, mama saya, dan juga adik-adik saya ikut menjadi anak Tuhan. Dan saya percaya ini adalah jamahan Tuhan yang luar biasa yang boleh saya lihat dengan mata, dengan hati saya yang paling dalam, bahwa Tuhan begitu mengasihi keluarga saya. Dan puji nama Tuhan, sampai dengan hari ini kami sekeluarga tetap di dalam jalan Kristus. Oke. Jadi dari kesaksian Ibu itu artinya berarti di dalam mengikuti Yesus itu ada sukacita yang khusus ya yang Ada kita sukacita, dapatkan. Pak. Ya. Maka dari situ saya jadi teringat dengan pernyataan Yesus kan yang mengatakan begini, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Iya, puji Tuhan. Baru saya pernah baca kata seorang filsuf, apa yang dicari oleh manusia di dunia ini adalah kebahagiaan. Iya.
Dan itulah nilai hidup yang paling tinggi, itu kebahagiaan. Artinya gini, kebahagiaan itu rupanya tidak tentang materi semata. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang punya rumah, banyak gedung mega tapi tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan dibeli dengan barang. Kebahagiaan yang bersumber dari barang itu atau keuangan atau bisnis lah, itu sementara. Tetapi kebahagiaan karena kita berjumpa dengan Yesus itu kebahagiaan yang kekal, yang tidak ada taranya. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sangat tepat. Jadi ketika Ibu belum memiliki Yesus, memiliki perasaan yang berbeda dengan setelah menjadi pengikut Yesus. Dan apa yang Ibu rasakan tentang kebahagiaan itu, itulah yang mengubah diri, mengubah prinsip, mengubah cara pandang dalam segala hal, sehingga perubahan oleh karena damai itu yang terjadi pada Ibu, menarik juga akhirnya semua keluarga untuk percaya kepada Yesus. Menurut saya, jadi artinya begini, yang saya dapat dari apa yang Ibu sampaikan, kalau kamu ingin bahagia, nah ini pesan kepada semua orang. Kalau kamu ingin bahagia, kamu ingin damai, sukacita. Satu intinya, miliki Yesus di dalam diri kita masing-masing. Makanya orang yang sudah memiliki Yesus dalam dirinya tidak dikuasai kekhawatiran. Khawatir iya, bisa saja terjadi. Tetapi tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh rasa khawatir itu. Termasuk orang yang sudah di dalam Yesus itu tidak takut mati loh. Kenapa? Karena ada Yesus yang sudah menjamin Iya. itu. Iya, betul, Makanya Pak, ya. banyak orang lo takut mati loh. Iya, betul, Pak. Tapi Kristen Iya, itu benar, Pak. bukan takut mati. Terus Iya. ada orang ngomong begini kan, kalau kalian nggak takut mati ya mati aja, kan udah tebus Yesus. Bukan begitu. Yesus menebus kita bukan hanya untuk masuk surga, tapi Yesus menebus kita supaya semasa hidup kita ini kita bisa berdaya guna bagi sesama kita. Bisa berdaya guna untuk kepentingan Tuhan. Nah itu ya, jadi latar belakang Ibu mengatakan semua orang harus percaya Yesus itu, ya karena di dalam Yesus ada kebahagiaan yang tidak bisa dimiliki di luar Yesus. Nah itu dia. Betul. Oke. Iya. Oke, siapa sekarang? Didiki, coba bro. Ya, Mas Didik. Mas Didik, open. Open. Mengapa semua orang harus percaya kepada Yesus ini? Iya. Saya panjang ya Pak Eben. Ya nggak apa-apa, sampaikanlah. Ini waktunya kita kan mengungkapkan mengapa semua orang harus percaya kepada Yesus, itu yang mau kita sampaikan. Siap. Lebih kepada pengalaman pribadi kita dan pengenalan kita, pengetahuan kita, iman kita kepada sosok Yesus itu. Di situ. Coba silakan bro. Nggak dihukum kok Mas. Kalau panjang. Siap. Silakan Mas. Kalau saya saya dulu kenal Tuhan itu pertama kali SMP kelas berapa ya, kelas 1 lah, sekitar tahun 94 kira-kira. Tadinya ikut-ikutan ya, ikut orang tua gitu kan. Orang tua ibu saya kan ketemu sama teman lamanya, teman lama zaman dulu sekolah SMP itu, ibu saya ketemu. Udah lama nggak ketemu, ternyata ikut ke gereja gitu. Saya ikut ke gereja, terus saya ikut-ikutan. Lama nggak belajar ngerti ikut sekolah minggu gitu. Ikut pemuda sampai akhirnya SMA lulus sekolah.
sampai ya pokoknya untuk sekolah gitu apa ya, terlibat itu salah Salah pergaulan. pergaulan nih ya betul. Hmm. Akhirnya ya ikut-ikutan rokok, ikut-ikutan wah macam-macam pokoknya Pak Erwin. Sampai satu saat kayak hidup kayak males gitu, kayak nggak ada semangat, kayak Gairah. nggak tahu ya, nggak ada semangat, nggak ada gairah, nggak tahu kayak tujuan hidup mau kemana ini. Terus pada akhirnya kayak seperti ngerasa gini, kayak dituduh, pokoknya setiap keadaan kayak pas-pas, kayak mati lu kayak gitu. Kayak sampai tahun berapa ya? 2008 itu saya pernah kayak tertidur gitu. Apa itu torpedo itu? Hah? Torpedo itu apa? Tertidur Pak, kayak Oh, torpedo. Iya, ya. tertidur kayak tertidur seperti itu, kayak ngerti kayak saya dibawa ke tempat yang luas banget kayak gitu, di tempat yang luas sekali. Saya bingung sendirian itu Pak, kayak di tempat yang luas, bingung di mana saya gitu. Ini di mana saya bingung. Dibawa kayak ke tempat luas banget, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, yang ada kayak padang gurun, beneran itu, yang ada kayak padang gurun. Itu saya bingung. Saya lihat ke depan, saya jalan, saya lihat ke depan. Terus di depan saya itu kayak seperti eh, itu ada seperti badai kayak gitu. Badai gelap banget. Kayak pokoknya kayak padang pasir itu, persis padang pasir itu gelap sekali. Kayak seperti ada angin besar gitu, kayak pasir-pasir itu terbang semua itu, kayak muter-muter gitu. Saya nggak tahu, pokoknya saya jalan terus ke depan. Saya bingung, saya teriak, saya bingung, gelap banget. Masuk kayak dalam kayak kayak putaran angin sama pasir tuh. Saya teriak. Kan saya percaya sama Tuhan Yesus, saya percaya. Saya teriak, Tuhan Yesus, di mana Engkau? 3 kali saya teriak, Tuhan Yesus, di mana Engkau? Tuhan Yesus, di mana Engkau? Saya takut Pak Edwin, beneran. Akhirnya ada suara cuman gini, ini aku, jangan takut. Itu saya ngerasa damai sekali, dan merasa tenang sekali. Saya dibawa itu ke tempat nggak tahu ya apa itu ya, seperti awan-awan kayak gitu. Terus naik ke awan itu nggak ada apa ya, nggak tahu di mana itu, pokoknya di atas awan, nggak tahu. Terus saya melihat diri saya sudah, tangan dan kaki saya terikat sama kayak dirantai. Kedua tangan saya dan kaki saya melihat sudah terikat. Yang ikat saya itu eh, hitam, orangnya hitam sekali. Tapi sesosok manusia hitam,
Dia berekor kayak ikan pari itu ekornya. Beneran itu. Pokoknya saya dibawa kayak orang mau sembelih gitu Pak Edwin. Saya dibawa. Kemudian saya menangis. Waduh, saya di mana ini? Saya ngerasa, walah ini mati, ini sudah mati, saya pikir gitu. Terus dari jauh saya lihat itu apa? Saya lihat itu sosok yang saya kenal. Pokoknya sosok yang saya kenal. Itu sosok Tuhan Yesus saya kenal. Saya tahu itu sosok Tuhan Yesus. Itu sosok yang saya kenal, dia yang punya suara yang bilang, ini aku, jangan takut. Dia bilang seperti itu, saya tahu itu sosok itu. Dia cuma senyum, lihat ke saya cuma senyum saja. Ya. Dia lihat saya nangis Pak Erwin, saya datang. Ngerti-ngerti saya kayak berlutut, saya kayak langsung jatuh di hadapan dia itu saya kayak jatuh langsung. Kayak jatuh kayak nggak punya kekuatan, nggak punya itu apa? Nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk berdiri itu nggak punya. Sosok hitam itu cuma dibilang gini, lepaskan. Cuma dibilang gitu, satu kali saja, cuma dibilang lepaskan. Rantai tangan dan kaki saya itu terlepas. Saya bebas. Saya bilang, apa ini saya sudah mati? Saya pikir gitu. Saya menangis, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Dia cuma senyum, pokoknya senyum. Dia cuma melihat ke arah saya senyum, nggak ngomong apa-apa, cuma senyum. Terus dia bilang, ini dia apa ya? Dia lihat ke arah saya nangis, saya nangis. Saya apa ya? Pokoknya intinya saya pengen hidup gitu loh. Pokoknya saya merasa saya sudah mati, saya pengen hidup. Tuhan, saya pengen hidup. Saya belum belum berbuat apa-apa buat Tuhan. Padahal dalam hati saya tuh kayak saya bohong. Saya kayak membohongi gitu. Tapi dia tahu, dia tahu. Ternyata dia tahu. Beneran. Saya kayak bohong. Padahal Tuhan, saya belum belum kawin, saya belum belum berhasil, saya belum ini, saya belum itu. Dia tahu. Dia cuma lihat ke arah saya senyum. Tapi saya tahu dia mengasihi saya. Dia mencintai saya. Dia mengampuni saya. Saya menangis, saya menangis. Saya menangis. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Seperti dia berdiri seperti kayak bawa buku gitu ya. Kayak bawa kitab gitu. Dia bilang belum selesai. Dia bilang pada saya belum selesai. Saya kembali, saya sadar. Terus saya bangun. Dan saya tahu manusia itu nggak bisa mengampuni, memaafkan, atau menebus dirinya sendiri, nggak bisa. Manusia berdosa, nggak bisa. Makanya kita butuh juru selamat.
kita butuh Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu benar dalam Yohanes 3 ayat 16 itu benar. Karena kasih Tuhan bagi dunia, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa dan beroleh hidup kekal. Itu benar. Oke. Iya, seperti itu Pak Erben. Ya, jadi dari pengalaman Bapak itu artinya bahwa Yesus itu nyata hadir di tengah-tengah keadaan kita. Iya, Jadi betul. kasihnya itu nyata. Jadi kasihnya itu bukan angan-angan, Iya, tapi betul. real. Maka dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti sebenarnya kalau seseorang itu membuka hatinya untuk datang Yesus dalam hidupnya, pasti dia bisa berjumpa. Banyakan kan orang itu kan mengeraskan hati, malah Iya. menghujat Yesus. Harusnya mereka-mereka polemikus itu, coba dulu mereka itu merenung sejenak. Mereka cari waktu apa seperti sembahyang tahajud itu ya, atau mereka berdoa tengah malam lah. Terus mereka fokuskan pikirannya untuk memikirkan hidup yang kekal. Dan dia berkata, Allah yang hidup, aku mau mengenali Yesus secara pribadi. Aku ingin dia berbicara secara pribadi kepada aku melalui pengalaman rohani yang harus kualami. Saya yakin terjadi. Jadi memang, ya mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yesus itu nyata. Yesus itu real. Dia ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan bisa kita alami dia. Tapi kalau cerita-cerita seperti Pak Didiki ini disampaikan, orang ngomong itu, omong kosong itu, Iya, Pak buat-buatan Erben. itu. Tetapi buktinya bahwa Yesus itu Ya. memang hadir. Yesus itu real. Dia bisa hadir untuk menyatakan diri dalam bentuk sebuah penglihatan kah, atau dalam bentuk mimpi, atau bahkan dalam bentuk suara pun dia bisa menyatakan. Itulah luar biasanya Yesus itu ya. Oke, itulah dulu. Siapa lagi sekarang ini? Ibu Hilda, gimana Bu? Mengapa semua orang harus percaya kepada Yesus itu? Apa yang Ibu mau ceritakan tentang Yesus, ajaran Yesus, pribadi Yesus kepada semua orang? Iya. Iya, saya percaya. Kedengaran suara saya ya Pak Eben? Mantap suaranya. Ya, kedengaran Ibu, mantap. Saya Silakan, Bu. percaya ya yang ada di firman Tuhan yang mengatakan, karena yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi yang mana, siapapun, tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan jalan. Di situ saya percaya. Dan saya percaya juga karena saya mengalami sendiri. Bukan ini apa yang saya rasakan ya selama saya mengikuti Yesus itu. Saya alamin sendiri satu mukjizat yang sudah pernah saya alamin, 5 kilo beras saya makan sampai 2 bulan. Itu saya alamin. Karena waktu itu saya belum percaya Tuhan Yesus, bahkan masih ditanya orang saya malu. Masih mendua hati saya waktu itu. Ketika saya bertemu dengan hamba Tuhan, saya banyak bertanya di situ, dijelasin tentang ketuhanan Yesus. Baru saya percaya dan saya mulai belajar, saya berdoa, saya bergumul. Nah, pada waktu itu saya berada di transmigrasi yang begitu susah sekali. Waktu itu krisis moneter pertama itu tahun 98. 97 98 itu waktu itu krisis. Di situ di daerah transmigrasi sana begitu susah semua orang untuk makan, kebanyakan orang makan dengan singkong. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, ketika saya berdoa di situ tetap di sana itu waktu itu tidak ada lampu.
Begitu malam saya berdoa, waktu itu suami saya masih cari pekerjaan ke kota karena begitu sulitnya keadaan. Di situ orang-orang pagi-paginya bertanya, tadi malam pakai genset ya? Kenapa? Enggak ada orang pakai genset. Waktu itu orang semua pakai lampu minyak tanah. Dia bilang begitu terangnya tadi malam di sini. Jadi di situ begitu banyak orang yang mengatakan itu rumah saya terang sekali. Di situ saya baru saya mengatakan puji Tuhan, berarti itu Roh Kudus menyinarin waktu ketika saya berdoa penyembahan di situ. Begitu nampak orang-orang di sekitar sampai melihat sinar itu. Nah, di situ saya rasakan, dan yang saya rasakan lagi ya penguasaan diri itu yang saya rasakan. Begitu saya hidup di dalam Tuhan, saya bisa menguasai diri saya. Yang dulunya saya kasar, saya menjadi ini ini dengan bagaimana ya, kalau bisa saya mengendalikan diri. Bahkan yang dulu mungkin saya, karena saya lahir di Jawa Timur itu daerah Madura sana, jadi otomatis saya ini kasar lah, katakan kasar. Tapi begitu saya hidup di dalam Tuhan, saya merasa saya diubah oleh Tuhan. Itu yang saya rasakan. Jadi ada perbedaan. Kalau dulu mungkin saya berdoa tidak pernah ada jawaban, ya hati saya keras, tetap keras. Tapi begitu saya hidup di dalam Tuhan, saya merasa diubahkan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, itu begitu saja, Pak. Kesaksian saya, Pak Eben. Iya. Jadi ayat yang Ibu kutip itu, Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang Yesuslah pengantara yang diutus oleh Bapa kepada manusia. Makanya karena itulah Yesus itu bagi orang Kristen kan jabatannya salah satu nabi. Nabi itu artinya kan Allah berbicara kepada kita melalui dia. Atau pengantara antara Allah kepada manusia. Maka di dalam Yesuslah kita menerima seorang pengantara yang langsung dari Allah itu sendiri. Ada ini yang komen di Erben Channel, dikatakan dia, berarti kalau Yesus jalan itu berarti dia bukan Bapa katanya. Orang Kristen sejati nggak pernah melihat Yesus itu sebagai Bapa. Kalau orang mengatakan Yesus itulah Bapa itu sudah salah dan itu dinyatakan bidah. Yang tepat adalah Yesus itu pengantara yang datang dari Bapa, yaitu firman-Nya sendiri. Supaya melalui firman-Nya yang menjadi manusia ini, kita berdamai, kita disatukan kembali dengan Allah. Kenapa begitu? Karena dosa membawa manusia terpisah dari Allah, terusir dari hadirat Allah. Tetapi Yesus Kristus yang mengampuni dosa, yang datang dari surga, dialah yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi, Algojo Romawi ini kamu tepat. Jadi bagaimana kamu sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus? Itu yang harus kamu renungkan. Bagaimana kamu didamaikan dengan Bapa di surga kepada Allah Sang Pencipta tanpa Yesus? Orang Bapa di surga itu sendiri sudah memberikan satu ketetapan. Barang siapa mau mendekat kepada aku harus melalui Yesus. Dan Yesus mengatakan siapa yang bisa datang kepada Bapa harus melalui aku. Makanya tidak ada nabi, imam atau siapapun atau guru atau siapapun yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu. Jadi itu buktinya bahwa memang Yesus itu benar-benar kebenaran dan hidup. Nah di situ. Nah, terima kasih Ibu Hilda untuk pernyataannya. Baru yang saya lihat dari Ibu itu, orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Yesus, diubahkan oleh Yesus, termasuk karakternya. Makanya banyak orang ketika dia belum mengenal Yesus kasar. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, menjadi orang yang lemah lembut.
Karena memang, ini harus saya tegaskan ini, kehadiran Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, bukan hanya membawa kita masuk ke surga, tetapi memulihkan hakikat diri kita, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Dan Yesus datang untuk memulihkan itu. Makanya orang yang hidup di dalam Yesus, hidupnya pasti semakin dibaharui, karakternya semakin dibaharui. Makanya orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan pernah menjadi lebih kasar, menjadi lebih buruk, dan lain sebagainya. Tetapi akan diubahkan seperti Yesus. Makanya orang Kristen itu kan pengikut Kristus, menyerupai Kristus, meneladani Kristus, berpusat pada Kristus. Itulah kehidupan itu. Jadi semua orang harus percaya kepada Yesus. Alasannya apa? Karena Yesuslah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, antara manusia dengan Allah. Makanya Yesus itu selain dia sebagai seorang nabi, dia juga seorang imam. Imam itu artinya pengantara antara manusia dengan Allah. Makanya di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu memohon ampun, mereka datang kepada imam. Dan imam inilah nanti yang mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa mereka. Maka mereka mendapatkan perkenanan daripada Allah Bapa Yahweh di surga. Jadi Yesus itu nabi sekaligus imam. Imam bukan pemimpin doa, bukan imam yang memimpin apa itu, bukan. Tapi imam artinya adalah yang menjadi pengantara, yang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Di situ. Jadi luar biasa ya Bu ya, Ibu Hilda. Jadi kalau orang mengenal Yesus itu, saya katakan hidupnya indah. Ya, hidupnya indah. Sekarang kita masuk dulu ke Ibu Ana. Silakan Ibu Ana. Iya, shalom. Sampaikan semua yang sudah dicatat. Ya Pak. Kalau saya, mengapa saya percaya Yesus? Karena keselamatan itu ada pada Yesus ya. Yesus itu adalah utusan Allah. Kita percaya orang Kristen kenapa percaya sama Yesus? Karena jelas Yesus adalah utusan Allah yang akan menebus dosa kita. Dan Yesus juga adalah seperti yang tadi Bu Hilda bilang, jalan kebenaran dan hidup yang ada di Yohanes itu. Dan saya juga mengalami kebaikan Tuhan ya, karena Tuhan itu mengajarkan kita juga, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita banyak hal, yaitu hal-hal yang positif. Tidak pernah Tuhan Yesus itu mengajarkan kita membenci. Justru Yesus mengajarkan kita mengasihi sesama, supaya kita tidak membenci ya, karena Allah sendiri mengajarkan kasih ya, mengajarkan kasih kepada umatnya. Yesus juga adalah utusan Allah. Jelas di Yohanes ya, di Yohanes bahwa di Yohanes Yesus Kristus adalah Sang Firman di Yohanes 11 ayat 3 sampai 14. Ia menerima tugas sebagai utusan untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Yesus Kristus, Firman jadi manusia, diutus Bapa datang ke dunia dalam daging. Bukan maksudnya Tuhan Allah menjadi manusia, bukan. Tetapi Firman menjadi manusia untuk melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia, sama sekali tidak mengecilkan hakikat Yesus Kristus, yaitu Sang Firman Allah yang jadi manusia. Nah itu. Dan Yesus juga memberikan kita juga, menjanjikan kita roh penolong ya, seperti yang tadi teman-teman semua mengalami ya kebaikan Tuhan, seperti di Yohanes 14 ayat 15 bahwa
Yesus, Yohanes 14 ayat 15. Di sini Yesus menjanjikan penghibur, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu kita semua merasakan bahwa di saat kita butuh, di saat kita dalam kesesakan, ada roh penolong yang selalu contoh kita dalam kesusahan, tidak makan atau tiba-tiba kita di jalan kecelakaan, tetapi Tuhan roh penolong itu membantu kita untuk supaya kita tidak sampai kecelakaan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup gitu. Makanya kita sebagai orang Kristen bersyukur ya, Tuhan itu benar-benar hidup dan janjinya itu iya dan amin. Maka dari itu kalau saya sih bersyukur sekali ya bahwa pengajaran-pengajaran dari Yesus juga tidak yang hal-hal yang negatif ya, semuanya yang positif. Walaupun kita kayak dihujat segala macam, itu kita tahu bahwa Tuhan juga kan bilang bahwa pembalasan ada padaku, dan Tuhanlah maksudnya hakim kita nantinya, karena Allah itu adalah pencipta kita, dan kita itu kan nggak mungkin menghakimi sesama, karena kita itu hanya ciptaan dari Tuhan. Itu aja sih Pak. Saya intinya, kesimpulan dari saya kenapa saya percaya dengan Yesus, karena Yesus adalah utusan Allah yang membawa kita menuju jalan kebenaran dan hidup, karena Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup, dan kita akan selamat jika kita percaya bahwa Allah itulah satu-satunya. Yesus Kristus adalah utusannya. Itu aja. Oke. Jadi Yesus itu kita terima ya, orang Kristen menerima Yesus sebagai utusan Allah. Iya, dan Yesus berulang-ulang mengatakan itu, aku diutus oleh Bapa. Iya. Jadi bukan Bapa mengutus Bapa kan? Iya, betul Pak. Bukan Bapa itu mengutus Bapa jadi manusia, enggak. Tapi firman-Nya Bapa itulah yang diutusnya menjadi manusia melalui rahim Maria. Betul. Inilah yang disebut dengan inkarnasi. Iya. Baru menurut Ibu Ana, ada enggak nabi atau manusia di dunia ini yang diutus Allah sama seperti Yesus? Enggak ada Pak, karena sudah jelas ya di pengajaran Yesus. Itu aja sih Pak. Iya, kalau para nabi itu kan hasil biologis bapak dan mamanya. Iya. Sementara Yesus kan dari wanita perawan, itu sudah berbeda. Betul. Baru Yesus datang dari Bapa dan sekarang dia sudah ada di surga. Iya. Kalau para nabi yang lain, apalagi kalau sampai dia diklaim orang dia sebagai utusan, tapi Bapa itu tidak pernah memberikan konfirmasi loh. Iya. Kalau Yesus ketika dia dibaptis kan ada konfirmasi dari Bapa di surga. Betul Pak. Dari Allah itu secara langsung melalui suara yang disertai oleh Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu kan. Di mana dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya seluruh perkenanan Allah telah Allah nyatakan, telah Allah tunjukkan secara sempurna dan lengkap di dalam kehadiran, karya, ajaran, dan perbuatan Yesus. Maka bagaimana? Mengapa orang harus percaya kepada Yesus? Karena alasan itu. Apalagi kalau dikatakan bahwa Yesus itulah yang diberikan oleh Bapa di surga, kuasa di bumi di surga kepadanya. Bahkan dikatakan lagi dalam Matius 28 itu kan, ayat 18-20 itu, 21. Iya. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Iya. Jadi penyertaan Yesus itu walaupun dia sudah terangkat ke surga, tetapi kuasanya, penyertanya bisa kita rasakan.
melalui kehadiran Roh Allah itu sendiri yang diutus oleh Bapa oleh permintaan Yesus Kristus. Karena Yesus ngomong, aku akan minta kepada Bapa Iya, supaya betul, Pak. memberikan Di kepadamu Yohanes seorang 14 penolong. ayat 15. Ya, Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 16 juga ayat 7, 8, Iya, 9 itu. betul. Jadi baru banyak sebenarnya pernyataan-pernyataan Yesus ini yang menunjukkan bahwa Yesus ini lebih utama dari semuanya. Iya, Nah, contoh nanti akan kita lihat ya, nanti saya tunjukkan nanti, akulah gembala yang baik, iya, betul. akulah roti, akulah air hidup, dan lain sebagainya. Jadi sangat rugilah orang kalau tidak percaya kepada Yesus. Yesus, iya betul Pak. Iya, sangat-sangat rugilah orang yang menolak Yesus. Dan celakalah orang yang menghina dan menghujat Iya, Yesus. Nah itu, jadi apa yang Ibu sampaikan itu tadi menurut saya sudah semakin mantap kita ini untuk mengenal dan untuk mencintai Yesus. Bahkan sekarang tugas kita untuk menceritakan Yesus. Kita ceritakanlah Yesus yang sudah mengubah hidup kita. Kita ceritakanlah Yesus yang memberkati hidup kita. Kita ceritakanlah Yesus yang luar biasa di dalam karya, ajaran, dan perbuatannya. Nah, itulah dulu sekarang dari Ibu Aling sekarang. Silakan Bu Aling. Nggak usah. Wah, jangan. Oke. Saya akan menjelaskan mengapa harus percaya kepada Yesus. Saya lebih mengimaninya kepada ayat Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Disebut sebagai jalan, saya meyakini karena hanya Yesus satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak mempunyai natur dosa. Karena berasal dari Bapa, yaitu firman-Nya yang bereinkarnasi menjadi manusia. Yang hanya Dia yang bisa menebus dosa manusia dengan karya penebusan dosa di atas kayu salibnya. Yang dengan karya penebusannya, itulah yang dapat membawa umat manusia untuk terhubung kembali dengan Allah, Sang Pencipta manusia. Ini bagi manusia yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Makanya itulah Tuhan Yesus disebut sebagai jalan. Dan disebut sebagai kebenaran, dikarenakan semua ajaran kebenaran firman Tuhan dan teladan yang diberikan Yesus selama masa hidupnya lah yang dapat memerdekakan jiwa manusia dari dosa dan membawa manusia kembali pada hakikatnya yang mula-mula sebagai manusia ciptaan Allah, yaitu segambar dengan rupa Allah yang hidup dalam kekudusan, damai sejahtera, dan sukacita. Ini saya mau memberi sedikit kesaksian. Ini memang benar, Pak. Ya, silakan, Bu, Ketika silakan. saya berusaha untuk mentaati apa yang menjadi kebenaran firman, kehendak Bapa, walaupun susah, karena kita melawan kedagingan kita sendiri, memikul salib kita, menyangkal diri kita, dan saya merasakan setelah saya bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman, itu saya merasa seperti ada perasaan yang damai gitu, maksudnya sejahtera gitu, dan memerdekakan jiwa saya gitu. Misalnya contohnya saya ada orang menyakiti saya gitu, saya kalau saya membenci, yang saya dapatkan di dalam hati saya itu bukan damai sejahtera dan sukacita gitu. Tetapi ketika saya mengampuni orang itu, memaafkan perbuatannya, itu saya bisa merasakan satu kedamaian gitu, sukacita gitu, damai sejahtera yang jadi benar gitu. Maksudnya ketika kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman, menjadi pelaku firman, itu betul memerdekakan jiwa kita gitu. Jadi kita terbebas dari ikatan dosa gitu, yang membuat manusia itu kan karena masuk di dalam dosa ya membuat manusia menjadi ya sakit lah Pak, tubuhnya ya kan mengalami penyakit, lalu terus kemudian hatinya juga seperti kayak terpenjara gitu loh, nggak ada kemerdekaan. Nah setelah saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun sulit, tapi saya mau berusaha, dan memang benar
kasih karunia Tuhan memampukan, Pak, ketika saya berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman. Dan setelah itu, itulah yang saya dapatkan gitu loh. Damai sejahtera itu ada di dalam diri saya, sukacita itu ada gitu loh, Pak. Dan walaupun dalam hidup saya pun misalnya mengalami kesulitan pun, ketika saya menjadi pelaku firman, itu saya merasakan ada sukacita gitu. Jadi saya ada damai. Jadi saya bisa bersyukur walaupun saya dalam hidup dalam tekanan yang berat, dalam masalah gitu. Tapi saya merasakan kedamaian itu, Pak, gitu loh. Ini yang sulit. Nggak semua manusia itu bisa mencapai itu, gitu lah. Kalau tidak kita berusaha menjadi pelaku firman gitu. Jadi betul bahwa ketika kita dekat pada Tuhan dan kita menjadi pelaku firman, kita merasakan kedamaian itu, Pak. Damai sejahtera dan sukacita itu selalu beserta kita, sehingga dalam keadaan sulit apapun kita tetap bisa bersyukur gitu. Dan disebut juga hidup karena Yesuslah, dialah yang akan menjamin kehidupan kekal bagi manusia yang percaya, taat dan setia pada kehendak-Nya setelah kematiannya. Itulah iman, itulah yang membuat saya percaya kepada Yesus, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Monitor Pak Erben. Oke. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Terima kasih, Pak Jadi Erben. memang Tuhan. Yesus itu juru damai kita yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Luar biasa ya. Jadi luar biasa. Tapi ada ini sedikit pertanyaan di live YouTube, tapi sebaiknya naik ke atas sih dia. Dikatakan dia, ketika Maria hamil Yesus, terus Maria berdoa kepada siapa? Ya Maria berdoa kepada Bapa di surga. Iya. Jadi saya coba jelaskan dulu sedikit supaya dia mengikuti di live YouTube. Tapi jangan kau matikan YouTube-nya, suaranya, kau dengarkan. Itu harus didengarkan. Jadi di dalam Kristen Allah itu Esa, ya. Allah itu Esa, memiliki firman, memiliki roh di dalam dirinya. Firman-Nya dan rohnya itu kekal di dalam hakikat Allah yang kekal, yang Esa itu. Terus Allah yang Esa, yaitu Bapa itu mengutus firman-Nya menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus melalui rahim Maria. Pertanyaannya tadi, terus Maria itu berdoa kepada siapa? Ia berdoa kepada ini, kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa, yaitu Bapa Yahweh itu. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa Yesus itu bukan Bapa sendiri, tapi firman-Nya Bapa. Firman-Nya Bapa yang hadir di dunia menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi Maria itu berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapa Yahweh. Gitu bro, ini ajaran Kristen. Supaya kamu jangan bingung, kalau berani naik ke atas saja, biar kita diskusikan. Iya, dipersilakan. Ini banyak ini teman-teman saya di room ini. Mereka ini udah hebat-hebat ini, bisa menuntun kau. Apa yang disampaikan Ibu Aling itu sama Ibu Ana tadi itu dan lainnya itu semua udah mantap itu ya. Jadi memang tidak ada keraguan lagi tentang Yesus ya, baik dari kelahirannya, baik dari ajarannya, baik dari kehidupannya dan segala-galanya. Luar biasa. Oke, ada kita di sini teman kita Oto Nokuni. Siapa ini? Silakan buka buka mute-nya. Oto Nokuni. Shalom, Kak. Saya dari Jepang nih, Pak. Iya. Ada mau disampaikan, Pak Bos? Iya, silakan. Saya masih belum pintar menyampaikan, cuma ungkapkan aja isi hatinya. Iya, mengapa percaya kepada Yesus? Sudah percaya belum, Pak? Kak? Iya, saya sudah percaya sama Yesus. Iya. Jadi boleh di-sharingkan gitu, Kak, ke kami di sini. Apa yang menyebabkan Kakak percaya kepada Yesus? Ya, silakan, Kak. Yang menyebabkan saya percaya kepada Yesus memang secara pribadi saya bisa dibilang dijamah ya.
ada satu titik pengalaman hidup Tuhan itu memang betul-betul ada gitu dalam hidup saya. Dan sampai saat ini misalkan gini, kalau anak saya sakit atau kalau saya sendiri, kalau saya melihat sesuatu gitu kan. Jadi saya bisa melihat Tuhan itu dari apa yang bisa saya lihat gitu. Maksudnya, oh, Tuhan itu baik kali ya. Gitu. Tuhan itu hebat kali ya, gitu kan. Ketika melihat orang Jepang itu, Tuhan itu hebat kali ya. Ini orang-orang seperti apa ini kasih tunjuk sama saya bisa belajar dari orang ini gitu. Tuhan itu hebat sekali gitu. Yang terkadang kita punya apa ya? Katakanlah dulu kehebatan berpikir hanya setitik debu itu dibanding dengan kehebatan Tuhan gitu. Kok bisa ya? Hebat banget Tuhan ini gitu. Jadi mungkin saya mau membandingkan seperti itu. Nah, saat membandingkan itulah saya mengakui Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu ada. Dibanding Tuhan yang lain, apalagi udah dengar kesaksian-kesaksian dari Erben Channel. Aduh, puji Tuhan, saya banyak terbantu dan terberkati. Terima kasih banyak Pak Erben. Ya, saya semakin dikuatkan. Saya baru pulang dari Indonesia tanggal kemarin, seminggu yang lalu. Jadi ada banyak permasalahan. Tiket saya Indonesia-Jepang terbakar. Dari Semarang saya juga bermasalah pesawatnya. Dari Jakarta bermasalah. Bukan hanya karena ada masalah saya ingat Tuhan. Tapi memang satu, saya yakini di dalam setiap waktu itu memang Tuhan itu hadir. Bagaimana saya percaya sama Tuhan, ya percaya aja. Memang betul-betul pasti semua diakhiri dengan indah gitu. Puji Tuhan. Ya indah sampai detik ini semuanya Bapak Ibu. Percaya Yesus udah. Nggak ada yang lain lagi. Itu aja yang bisa saya bagikan. Shalom. Oke, terima kasih Pak Oton Nokuni. Silakan Ibu Tiur, udah lama tak jumpa ini, langsung aja. Aduh, Ibu Tiur. Tiur, Mak. Ayo, bersharing. Iya, coba cerita. Dari stream ya, Pak. Oh, dari stream ya. Nah, nonton live-nya. Tapi tersiksa juga nggak bisa ngomong. Oh, ya udah ngomong lah. Kenapa semua orang harus percaya kepada Yesus itu? Iya, sis. Ayo, di-sharing kan. Ya haruslah. Kalau mau selamat dari kebinasaan maut. Simpel ya. Ini singkat, padat, dan jelas nih. Tembak langsung dia, BTL, Batak tembak langsung memang. Iya ya. Tapi kalau mau binasa ya nggak percaya nggak apa-apa. Tuhan Yesus nggak rugi kok. Artinya berarti penegasannya ya Yesus berkuasa mengampuni dosa kita ya kan? Iya betul Pak. Sangat berkuasa. Iya jadi baru kalau dipikir-pikir sebenarnya kan kalau dilihat di dalam catatan Alkitab permasalahan manusia itu terjadi karena dosa. Adam dan Hawa terusir karena dosa. Betul. Jadi sebenarnya ya inti persoalan hidup manusia dosa. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa yang membuat manusia bermasalah dengan pasangannya. Contoh Adam dan Hawa kan. Waktu si Adam dan Hawa, waktu si Hawa diciptakan dari tulang rusuk si Adam, apa yang dibilang si Adam? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau orang Batak si Adam itu dia pasti bilang, inilah dia boruni tulangku, boruni rajai, kan gitu dia. Tetapi setelah ada dosa, tahu apa yang dibilang si Adam sama Tuhan? Wanita yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya. Jadi dosa itu langsung mengubah. Dosa itu juga membuat masalah antara manusia dengan alam semesta. Karena dikatakan susah payahmu terkutuklah tanah. Bahkan bermasalah dengan iblis juga. Tetapi Yesus datang untuk menyelesaikan dosa. Dosa yang menjadi sumber masalah ini. Makanya betul yang dibilang Ibu Tiur. Supaya kalian semua tiur, seperti namanya Ibu Tiur. Tiur ini artinya kan terang. Supaya semua jadi terang, maka yang membuat kegelapan harus diselesaikan. Yang menyelesaikan itu siapa yang bisa? Hanya
Yesus Kristus. Karena Bapa di surga sudah menetapkan hanya Yesuslah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Dengan demikian maka kita semua jadi tiur. Tiur matutu. Amin, Ibu Tiur. Amin, haleluya. Itu. Jadi Bu Tiur ini singkat, padat, dan jelas. Ada lagi nggak teman-teman yang di live YouTube? Silahkan naik ke atas. Yang Muslim boleh bertanya, silahkan. Oh, Eklesia Channel. Ada Ibu Murwati. Ya, boleh sharing Ibu mengenai mengapa percaya Yesus, silakan. Iya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Erben, Bu Tiur, shalom semuanya. Shalom Ibu. Mengapa saya harus percaya Yesus ya? Gini Pak Erben, agak panjang sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, ceritakan Bu, ceritakan. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Saya itu dulu mengikut Yesus dari kelas 1 SMP. Tapi saya nggak tahu ya apakah saya ikut-ikutan atau gimana, saya nggak tahu. Waktu itu entah di gereja atau di sekolah ya, ada pengumuman siapa yang ingin ikut katekisasi, dibaptis gitu. Nah, akhirnya saya sama teman-teman ada sekitar 12 orang. Ada sekitar 12 orang mengikuti katekisasi ya. Katolik ya Pak Erben. Nah, kemudian saya baptis. Tapi saya nggak mengenal Tuhan Yesus gitu ya. Ya cuma pelajaran-pelajaran tentang kelahiran, tentang Natal ya seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman saya yang lain ya. Nah, singkat cerita, pada saat saya SMA, saya itu sedikit nakal gitu ya, sedikit nakal, menyusahkan orang tua, saya pacaran gitu ya, yang intinya menyedihkan orang tua. Sejak saat itu saya malu dengan Tuhan gitu. Jadi saya masih diajak teman teman ya di kampung lah ya, maksudnya untuk kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan peribadatan gitu ya, untuk novena, untuk mudika, terus saya kan orang Magelang ya, jadi sering ke Sendang Sono gitu ya di sana. Sejak saat itu saya malu sama Tuhan gitu, saya nggak layak datang kepada Tuhan, tapi saya sendiri nggak mau melepas pacar saya ini gitu loh, pacar yang tidak seharusnya menjadi pacar saya gitu ya. Jadi seperti itu. Akhirnya berlanjut sampai sekian lama. Saya diajak lagi belajar Alkitab. Nah, waktu itu ada yang mengajak belajar Alkitab, saya oke gitu ya. Tapi meskipun demikian Pak Erben, 8 tahun saya belajar Alkitab 1 minggu sekali. Saya ada perubahan, tapi cuma perubahan lebih baik begitu ya, lebih baik dalam arti kata secara emosi lah itu lebih baik gitu ya. Tapi saya nggak mengerti kuasa Tuhan, nggak mengerti kuasa Tuhan Yesus gitu. Saya hanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, mungkin seperti kayak RT sebelah mungkin gitu ya. Iya, oke. Sampai pada suatu saat saya biasanya itu saya kalau nonton YouTube itu ya nonton hiburan, nonton untuk usaha-usaha gitu ya, yang baik, usaha apa, modal sekian bisa apa gitu ya. Tiba-tiba saya itu kecantol di channelnya Christian Prince ya. Nah, awalnya saya merasa begini, karena saya ya meskipun karena saya sekolahnya dari TK sampai dewasa itu di sekolahan Kristen, kami kan nggak pernah diajarkan tentang ajaran-ajaran sebelah kan Pak Erben, sama sekali nggak pernah. Dan meskipun lingkungan saya itu banyak orang Muslim, saya juga nggak pernah nanya ini dan itu, dan saya sama sekali nggak tahu gitulah. Cuma saya tentang kalau pukul cicak sekali itu dapat pahala surga gitu ya. Terus kalau
makan itu harus dijilati karena ada setan. Itu dari tetangga-tetangga sudah sering saya dengar gitu. Terus tetangga saya itu kan menikah sama suaminya ya. 3 kali dia bercerai, 3 kali dia menikah gitu. Nah, terus ada yang bilang seperti ini, dia sudah nggak bisa, jadi dia sama suami yang sama gitu loh. Jadi cerai rujuk gitu. Nah, katanya gini, ada yang bilang, oh itu sekarang udah nggak boleh nikah lagi. Kalau mau nikah lagi harus kawin dengan yang lainnya dulu gitu, baru bisa kembali. Tapi waktu itu saya juga nggak terlalu, ya sekedar dengar gitu, nggak terlalu gimana gitu. Sampai saya mendengar Christian Prince ini ya. Tadinya saya jengkel, kenapa sih kamu kok orang Kristen kok ngomongin agama orang lain gitu loh. Tapi saya dalam hati ya bukan yang begitu memberontak gitu ya. Nah, tapi setelah saya dengarkan, saya kan udah tahu masalah cicak. Apa itu kan saya udah dengar gitu, pernah gitu. Akhirnya saya tersadar, oh ternyata dari situ sumber-sumber itu begitu kan. Dan akhirnya saya dari Christian Prince itu dengar Brother Rashid, dengar David Wood gitu ya. Nah, terus kan saya orang Katolik ya, jadi saya kan nggak pernah dengar tentang pendeta-pendeta khotbah itu, saya nggak pernah ya Pak Erben. Ya. Nah, suatu saat saya mampir ke channelnya Pendeta Risuri Lubis ya. Ya waktu itu karena awal-awal gitu ya. Itu waktu dia khotbah itu jemaatnya itu menyaut-nyaut gitu loh. Pokoknya ribut lah, kayak ribut gitu ya. Terus nyanyinya itu pakai joget-joget gitu ya. Terus saya juga merasa nggak nyaman gitu ya. Baru berapa menit gitu langsung saya matiin gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kira-kira 5-6 bulan kemudian saya main lagi ke channelnya Pendeta Risuli Lubis ini. Nah, entah saat itu saya begitu Kak, Pendeta Risuli Lubis itu kan kalau kalau khotbah itu maaf ya, kayak orang jual obat gitu ya, saking semangatnya gitu loh. Tapi saya itu waktu itu saya betah gitu ya, saya betah gitu. Akhirnya saya pokoknya kalau ada kalau ada dia tayangan baru saya nonton, saya nonton sampai selesai, malah kadang dia kan kadang khotbahnya sama gitu ya, tapi saya nggak bosen. Dan sejak saat itu saya yakin ya, Roh Kudus itu menjamah saya. Nah, sejak saat itu saya tahu, kalau tadinya saya cuma tahu Yesus itu mengajarkan hal-hal baik, kalau sekarang itu saya tahu kuasa apa yang dipunyai Tuhan Yesus gitu, yaitu kuasa untuk membinasakan kita atau kuasa untuk membawa kita kepada kehidupan kekal gitu ya. Nah, akhirnya saya ya yang mengalami sendiri hadirat Tuhan itu ya. Dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan itu benar-benar saya rasakan kemerdekaan itu ya Pak Erben. Saya tidak lagi membenci orang lain. Apapun masalahnya, saya tidak bisa membenci orang lain. Dan itu pasti sungguh aneh ya, sungguh aneh. Maksudnya langsung saya merasa Tuhan itu benar-benar mematahkan, maksudnya apa ya, penyakit itu benar-benar dicabut gitu ya, dicabut. Saya nggak bisa membenci siapapun, keluarga saya yang seperti ini itu. Ya mungkin kalau dulu saya misalnya dalam kesusahan ya, saya mau pinjam uang misalnya, dan yang saya tuju itu, saya rasa dia orang yang berkemampuan dan saya itu minjamnya hanya sedikit gitu, tetapi ditolak gitu ya. Mungkin saya akan bilang, padahal dulu saya juga membantu dia bla 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 bla. Tapi ketika Tuhan itu menjamah saya sudah nggak lagi. Saya gini, ya kalau saya membutuhkan, pasti saya tetap berusaha gitu ya. Tetapi kalaupun saya ditolak, saya tidak lagi sakit hati. Saya menghargai apapun keputusan dia ya untuk membantu saya atau tidak begitu. Saya sangat menghargai, dan itu benar-benar membawa membawa kelegaan di hati saya, tidak ada kepahitan gitu ya.
Nah, kemudian Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun telah mati. Nah, itu juga itu juga semakin menguatkan saya. Juga Tuhan Yesus katakan, supaya siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dan Tuhan Bapa kita itu nggak mau kita itu binasa gitu. Jadi kalau ada Tuhan lain yang ngasih kita ke ke neraka dulu, aduh gimana ya. Dan kemudian banyak sekali ya ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu yang luar biasa, yang tentang pernikahan ya, akan menjadi satu daging, akan menjadi satu tubuh. Saya rasa tidak ada di ajaran manapun selain di ajaran Tuhan Yesus. Itu enggak ada. Itu firman Tuhan itu benar-benar luar biasa gitu ya. Dan hanya orang Kristen yang bisa mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi ya Bapak Ibu di sini sudah share ya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Itu tidak ada umat lain yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan seperti itu. Pengalaman, setiap orang punya pengalaman pribadi tentang pergumulan hidupnya, apapun itu ya. Dan kalau kita dengar artis-artis, kesaksian itu, kemarin saya baru dengar kesaksian Salma Vina ya. Ternyata dia itu begitu dia dijamah Roh Kudus, dia itu juga diberi kelegaan gitu loh. Makanya dia kalau diwawancara selalu bilang, saya itu lebih khawatir terhadap orang tua dia gitu. Kalau saya tidak apa-apa, maksudnya dengan ya namanya dia orang terkenal ya. Dia bilang, kalau saya nggak apa-apa, saya pasti kuat karena saya sudah bersama Tuhan, seperti itu. Jadi ini hanya orang Kristen yang punya pengalaman pribadi karena Tuhan itu hidup gitu. Hanya orang Kristen yang bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu sahabat kita. Hanya orang Kristen yang seperti itu. Mereka lainnya menolak. Dan juga dikatakan ya, Raja Damai, penasehat ajaib, itu benar-benar ajaib dalam segala hal sendi kehidupan kita, itu benar-benar benar-benar ajaib gitu, Pak Erben. Jadi saya setiap orang memang harus percaya Tuhan Yesus supaya satu mendapat kehidupan kekal, dan kedua itu mendapat kelegaan gitu ya. Saya itu setiap kali itu memang kadang-kadang saya kalau cerita itu menangis gitu ya, tapi tangisan saya kali ini, saya bukan menangis karena saya sedih, karena saya punya Tuhan yang luar biasa dan kita sama Tuhan itu saling memiliki, Pak Erben. Ada enggak umat lain yang Tuhannya seperti itu? Enggak ada, Pak Erben. Jadi saya tadi sore saya juga baru ngobrol sama anak saya gitu. Saya membicarakan tentang anak kecil yang dinikahi gitu. Tapi dia bilang, itu tuh semua itu karena sesembahannya. Nah, saya bilang, kalau Tuhan Yesus nggak seperti itu. Tuhan Yesus itu biarkanlah anak-anak itu datang karena dia yang akan mempunyai kerajaan surga gitu. Kamu sendiri punya anak perempuan, apakah kamu boleh anakmu umur 6 tahun, kalau ada yang melamar umur 50 tahun, kamu perkenankan? Dia langsung, ya jelas tidak boleh lah Bu. Nah, kamu sebagai manusia saja kamu tidak boleh, apalagi Tuhan yang kudus tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya bilang seperti itu. Tapi ya masih seperti itulah Pak Erben dia. Makanya dia juga nanya, Bu, Ibu punya cita-cita enggak sih? Beli rumah kayak atau apa kayak? Saya bilang, enggak. Lah cita-citanya apa? Nah, cita-citanya menjalat jiwa bagi Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Hah? Yesus terus katanya seperti itu. Ya itu
memang sekarang Ibu tahu apa namanya harapan itu hanya pada Tuhan Yesus gitu loh. Dan pokoknya saya selalu merasa luar biasa, dan saya yang kemarin itu merasa berdosa ya, merasa seperti itu ya, setelah saya sering dengar kesaksian, saya dengar khotbah-khotbah, saya dengar apologet, perdebatan itu. Jadi saya merasa, aduh, Tuhan Yesus luar biasa, Pak Erben. Iya. Ya, itu. Jadi banyak orang memang membenci Yesus ya, menghina Yesus. Tapi mereka melakukan itu karena mereka satu buta, yang kedua mereka dibutakan. Kalau mereka mengalami seperti yang kita alami, maka mereka lah orang yang paling nanti mohon ampun, menangis dan meraung. Yesus, ampuni aku selama ini menghujat Engkau. Pasti akan ngomong. Karena dari apa yang disampaikan tadi sama Ibu Murwati itu, kedekatan dengan Yesus itu bukan hanya perkara rohani, tetapi perkara jasmani juga dia campur tangan. Dia memberikan kita damai di dunia. Dia memberikan kita damai surga. Kita rasakan di dunia ini. Sungguh luar biasa. Maka Yesus dikatakan Raja Damai. Yesus dikatakan terang dunia. Yesus dikatakan sebagai air hidup. Itu menunjukkan kesejukan. Jadi sungguhlah rugi orang yang mengeraskan hati untuk menolak Yesus. Kalau orang itu benar-benar memang memberikan hatinya untuk percaya kepada Yesus, apa yang kita rasakan ini akan mereka rasakan. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di room ini sudah bisa membedakan kok bagaimana hidupku dulu tanpa Kristus dengan hidupku sekarang yang sudah ada dalam Kristus. Pasti itu bisa kita nyatakan, pasti itu bisa kita ceritakan, pasti itu bisa kita buktikan. Nah, saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Marwati. Jadi sekarang tugas kita adalah ceritakanlah keutamaan Yesus itu. Apa itu keutamaannya? Ajarannya, teladan hidupnya, perilakunya, janjinya, semuanya yang luar biasa itu. Itu yang mau kita ceritakan. Makanya tema kita malam hari ini kan, mengapa semua orang harus percaya pada Yesus? Yang pertama itu berbicara tentang orang yang percaya pada Yesus memiliki damai dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Yesus memiliki sukacita yang tak terkatakan. Orang yang ada di dalam Yesus, percaya Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Sehingga dunia ini bukan menjadi tujuannya seperti Bu Marwati. Tapi kalau kita hidup di dunia ini berarti hidup untuk memberi buah. Hidup untuk menjadi saksi Kristus. Oke, sekarang saya lanjutkan kepada Pak Cornelis. Oh iya, silakan Bu, silakan. Saya mau tanya sedikit gini ya Pak Erben. Iya, silakan. Saya kan lama sekali nggak ke gereja ya waktu dulu gitu loh. Maksudnya waktu pokoknya saya nggak pernah ke gereja gitu loh. Nah, teman-teman saya itu kan dari lahir sampai sekarang itu kayaknya nggak pernah absen ke gereja gitu ya, nggak pernah absen ke gereja. Tapi kenapa mereka itu gini ya, saya kan sekolah di sekolahan Kristen gitu ya. Tapi saya itu dikeluarkan dari grup karena saya sering saya sering menyapa, ya namanya orang Kristen gimana sih gitu ya. Terus saya itu dijabri. Kamu itu jangan Yesus, pokoknya gitulah intinya nggak boleh gitu ya. Nah, akhirnya saya sering jabri sama mereka. Saya katakan, kamu kan orang Katolik, kamu melarang saya. Itu kamu bukan menolak Murwati karena kamu bilang kalau kamu tanpa kata-kata Yesus silahkan gitu. Tapi kalau kamu pakai Yesus ya janganlah demi kerukunan, demi toleransi. Padahal kan grup kami itu kan grup sekolah Katolik. Mereka itu meskipun Muslim dulu ikut ke gereja, nyanyi, kor dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi teman saya itu saya bilang, Tuhan Yesus katakan kalau kamu menyangkal aku di hadapan
manusia, aku juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku. Apa kamu nggak takut? Saya bilang gitu. Nah akhirnya terus dia juga, lah wong siapa namanya Rasul Petrus saja menyangkal, maksudnya kita yang orang biasa loh. Kalau kamu sudah tahu Rasul Petrus menyangkal, apakah menyangkal itu kan tidak benar? Apakah kamu juga akan menyangkal? Saya bilang seperti itu. Nah akhirnya sedikit-sedikit saya sering share apologet ini, akhirnya dia sekarang mulai bertumbuh gitu. Nah yang saya tanyakan itu ya, ketika saya sudah sudah banyak menikmati makanan rohani ini, saya kan juga ingin membagikan ya. Nah, saya sebetulnya tadinya kan minder dengan teman-teman saya ini yang rajin ke gereja, membantu romo dan sebagainya. Tapi ketika saya nanya Israel itu nggak ada yang tahu, Pak Erben. Israel itu siapa, nggak ada yang tahu gitu. Nah, padahal saya tadinya minder gitu. Nah, yang saya tanyakan gini, Pak Erben, ini kan yang kita itu kan di Alkitab kan dikatakan lahir baru gitu ya. Iya. Kalau orang-orang yang seperti itu, seperti saya kemarin juga belajar Alkitab itu 8 tahun seminggu sekali, tetapi saya maksudnya nggak benar-benar. Kalau sekarang kan saya seperti seperti benar-benar jatuh cinta sama Tuhan gitu ya. Saya merasakan namanya kasih mula-mula. Itu kenapa mereka tidak mengalami gitu, Pak Erben? Jadi maksudnya gini, mereka percaya Tuhan Yesus itu Tuhan gitu. Tapi mereka juga cuek gitu loh. Jadi gimana? Jadi kesimpulan saya itu percaya tapi gimana gitu loh. Kalau yang saya katakan, saya sekarang percaya penuh karena memang hanya Tuhan yang satu-satunya yang berkuasa gitu loh. Jadi saya sekarang nggak takut apapun gitu loh, saya gitu Pak. Iya. Itu Jadi, kenapa? ya artinya gini kan Bu, Ibu memang pernah kan jauh, tetapi begitu Ibu kenal dengan sungguh-sungguh, Ibu memberikan hati untuk apa yang Ibu ketahui tentang Yesus. Ya boleh dikatakan teman-teman Ibu yang lain itu mungkin memiliki pengenalan tidak sama seperti Ibu. Bahkan Yesus kan pernah membuat perumpamaan seperti benih yang ditabur di berbagai jenis. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak belukar, ada yang di tanah kering, ada di tanah yang baik. Ya bisa saja Bu, mereka ditabur tapi belum di tanah yang baik. Tetapi Ibu pernah juga posisinya lebih parah dari mereka. Tetapi kan sekarang Ibu sudah menjadi tanah yang baik. Ya tugas Ibu sekarang tetap diingatkan mereka, tetap diajak mereka supaya memiliki hati yang sama, spirit yang sama seperti Ibu. Jangan juga dihakimi, tapi mereka harus dirangkul. Tetapi harus ditegur juga. Jadi kalau saya menghakimi tidak, saya tidak menghakimi. Maksudnya kenapa dia tidak merasakan itu gitu loh Mas. Kalau menghakimin saya tidak, tapi maksudnya Iya. Ibu ingat nggak tentang cerita Nikodemus yang jumpa dengan Yesus malam-malam itu? Yohanes 4. Itu kan Nikodemus itu kan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu berarti sudah lulus hukum Taurat. Sudah sekolah tinggi lah pada waktu itu. Tetapi apa disampaikan oleh Yesus kepada dia? Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi artinya gini, hidup yang dibaharui itu bukan berbicara status keagamaan, bukan berbicara status berapa lama pengabdian, bukan titel keagamaan, bukan posisi keagamaan, tetapi hidup yang berpusat pada Kristus. Itunya sebenarnya inti kekristenan. Buktinya Nikodemus seorang ahli Taurat, tapi Yesus katakan, kau harus dilahirkan kembali. Apalagi yang kurang dari seorang ahli Taurat? Ahli Taurat artinya berarti dia menguasai semua hukum-hukum. Tetapi jika itu tidak mengubah, tidak menyentuh hati, tidak mengubah karakter,
maka pengetahuan akan hukum itu sia-sia, Bu. Ya, jadi pengetahuan akan hukum tanpa taat kepada hukum itu sia-sia. Malah itu namanya penjahat. Ya, dia tahu hukum tapi dia melanggar atau dia tidak melakukan, itu repot. Nah, seperti itu gambarannya, Bu, yang bisa sampaikan. Iya, Apakah? iya. Ah, itu dia. Ada ini teman kita Matthew Yehuda, ada mau ditanyakan atau mau disampaikan? Oke, shalom, selamat malam. Iya, shalom, selamat malam. Ya, kiranya sehat semua ya. Iya, tema kita malam hari ini, mengapa semua orang harus percaya kepada Yesus, Pak? Apa ya judulnya tadi ya? Iya, Mengapa? semua orang harus percaya kepada Yesus. Kalau saya pribadi, mengapa kita harus percaya Kristus Yesus? Itu karena memang Kristus Yesus itu adalah patokan daripada kehidupan. Yang mengarah pada sabda itu penghidupan. Karena setiap apa yang diciptakan itu kan berdasarkan firman, ketetapannya dua. Seperti kita lihat di kitab Wahyu 22, tidak ada kitab Wahyu 23. Jadi dua di depan itu firman. Firman kan ketetapannya dua tuh. Pertama Allah Bapa, yang kedua itu firman, Allah Anak, dan yang ketiga itu Roh Kudus. Jadi Wahyu 22. Dua itu awal dan duanya lagi itu akhir. Jadi firman yang mengawali dan firman yang mengakhiri. Jadi kita diciptakan berdasarkan firman. Bahwa firman yang menciptakan dan firman juga yang menghidupkan. Demikian juga firman yang di akhir, dia juga yang mempelajari dan menetapkan itu semua. Nah jadi gini, kenapa kita dikatakan bahwa kita dikatakan bahwa kita ini diciptakan berdasarkan rupa dan gambar Allah. Karena kita itu berdasarkan rupa dan kasih. Perwujudan dari rupa Yesus itu adalah firman. Dan perwujudan dari gambar Yesus itu adalah kasih. Artinya apa? Serupa itu firman, segambar itu kasih. Jadi firman yang dilandaskan oleh kasih, firman yang berdasarkan oleh kasih, itulah sabda, yaitu penghidupan. Berarti di luar itu, di luar firman, itu adalah mati. Jadi memang sangat penting bahwa kita memang harus percaya Kristus Yesus, satu-satunya juru selamat, dan yang adalah firman yang menghidupkan itu. Mungkin saya rasa itu aja sih. Iya, jadi kita tidak lagi kepada firman yang hanya tertulis di dalam kertas ya, tetapi kepada firman yang hidup dan menghidupkan. Luar biasa Pak, itulah Yesus. Jadi firman yang hidup, yang hadir di dunia ini untuk memberikan kehidupan atau menghidupkan kita. Ini luar biasa aja. Makanya semua orang harus percaya kepada Yesus. Itu alasannya, dan kita harus berpusat kepada Yesus itu. Oke, ada mungkin mau menyampaikan lagi teman-teman yang ada di room? Masih banyak waktu kita. Pak Cornelius, Pak. Oh ya, Pak Cornelius, silakan Pak Cornelius. Ayo sharing. Monitor, Pak. Ya, monitor. Ya. Silakan Pak, silakan. Jadi apa nih? Pertanyaannya sama nih. Ya semua. Ya, jadi kita mau mengajak semua orang untuk percaya pada Yesus, itu aja nantinya malam ini. Ya. Baik. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dialah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang menjamin umatnya untuk selamat. Satu itu. Jadi saya perhatikan, saya pun sebenarnya tidak murni dari dulunya orang tua saya juga tidak percaya sama Tuhan sampai saya menginjak remaja, saya baru mengenal Tuhan. Awalnya sejak kecil orang tua yang masih Muslim, perlahan dia mengenal Tuhan, saya nggak tahu bagaimana dia mengenal Tuhan. Dan saya pernah diajak ke gereja, tapi orang tua saya perempuan karena belum percaya waktu itu ya tentunya bertolak belakang dari ajaran itu. Sehingga kami anak-anaknya
ya tidak tidak satu ajaran seperti itu. Tapi perlahan-lahan Tuhan bukakan. Nah, tapi saya tidak ceritakan di sini, panjang ceritanya. Ya, dari beberapa hal yang akhirnya perlahan-lahan saya dikenalkan Tuhan, tapi tidak begitu sungguh-sungguh, sehingga saya menyeberang, ya menyeberang keluar dari yang dulunya orang seberang, masuk ke dalam, keluar lagi kayak gitu. Karena memang nggak kuat. Itu makanya saya menganggap dan merasa bahwa pengajaran-pengajaran kayak gini dan kesaksian-kesaksian seperti ini cukup potensial, ya, cukup bagus untuk kita-kita yang imannya kurang begitu kurang begitu mengenal Tuhan lah, kayak gitu. Nah, di tengah-tengah kegamangan saya itu akhirnya saya tadi melangkah keluar, dan jadilah saya apa yang seperti banyak orang katakan, ya orang ya punya sebutan mualaf kayak gitu. Saya menikah dengan seorang Muslim. Artinya saya bingung juga, saya dari luar ke dalam, keluar lagi kayak gitu. Nah, di situ saya mengalami sakit penyakit yang luar biasa, dan hampir pada waktu itu ya Tuhan panggil saya pada waktu itu. Tapi posisi saya di seberang. Nah, akhirnya memang banyak orang, ada beberapa teman seiman meragukan, ada juga mereka yang percaya. Tetapi saya secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saya untuk saya kembali pada Tuhan. Dan akhirnya saya disembuhkan dari sakit penyakit itu. Dan sampai sekarang. Nah, saya melihat banyak hal dari banyaknya pengetahuan yang kita serap dari dunia internet ini. Kita dimanjakan sekarang, anak-anak Tuhan, dan saya bersyukur kita di tahun-tahun belakangan ini, keimanan kita, terutama anak-anak Tuhan, cukup dimanjakan, ya. Kita banyak pengetahuan-pengetahuan, dan saudara-saudara kita, ya, contohnya Pak Erben dan yang lain, dengan mereka dengan demikian rela untuk meluangkan waktu mereka untuk kemuliaan Tuhan, dan saya cukup kasih aplaus lah buat mereka yang luar biasa, dan itu cukup menguatkan saya di tengah-tengah kegamangan iman saya juga pada waktu itu, semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh saudara-saudara kita melalui dunia internet ini. Hingga saat ini saya memastikan bahwa hidup saya, untuk hidup kita semuanya hanya untuk Tuhan, kita pelayanan, dan kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita fokus mau dari pertanyaan tadi itu, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Dia satu-satunya juru selamat dunia ini. Di luar Kristus tidak ada keselamatan, yang ada kebinasaan. Seperti itu, Pak Erben. Oke, terima kasih. Suatu hal yang luar biasa, ya. Jadi di sini kita bisa menyaksikan hidup kita pernah meninggalkan, kemudian balik lagi. Oke, puji Tuhan. Jadi keluar masuk kayak teh celup, tapi ini udah benar-benar masuk, ya. Ini sampai selamanya, ya. Yes. Jadi saya hanya mengatakan gini, dari apa yang kita saksikan tadi, yang pertama ketika kita berjumpa dengan Yesus itu memang kita mengalami suasana surga dalam batin kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dimanapun kita berada. Itu luar biasa. Bahkan Dia memberikan kita kehidupan yang kekal, Dia memberikan kita lain-lain sebagainya. Tapi saya mau menyampaikan sedikit ini, ya, tentang mengapa harus percaya kepada Yesus. Saya hanya mengulangi lagi hal yang utama yang perlu untuk dipahami oleh semua orang. Ini yang mau saya sampaikan, ini karena topik kita kan ini hari ini memberitakan Injil, ya. Ini yang harus dipahami, keutamaan Yesus sebagai pondasi iman Kristen. Mengapa semua orang harus percaya kepada Yesus? Karena hal ini. Yang pertama, memang kehadiran Yesus itu kan sudah dijanjikan oleh Allah Bapa di surga.
bahwa dia akan hadir. Makanya segala yang dikerjakan Yesus, diperbuat Yesus itu sudah dijanjikan, atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Yesus sudah dijanjikan oleh Bapa kita di surga. Makanya ada namanya nubuatan Mesias. Nubuatan tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Dan itu sudah digenapi. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang punya nubuatan-nubuatan tentang kehadirannya. Hanya Yesus. Ada ratusan nubuatan tentang kehadiran Yesus dalam kitab PL. Yang berikut itu yang pertama yang mau sampaikan tentang kelahiran Yesus. Bagi saya kelahiran Yesus ini adalah kelahiran yang luar biasa, yang berbeda dari semua manusia. Maka dari sini kita mengatakan bahwa manusia Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Bukan seperti kita, manusia yang berdosa. Maka dikatakan bahwa Yesus lahir dari perawan, rahim perawan, dan dia bukan benih biologis, tetapi firman Allah yang hadir menjadi manusia di dalam rahim Maria itu. Itu yang jelas. Semua para nabi, tapi orang mengatakan, bagaimana dengan Adam? Lebih hebat lagi, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, tapi dia ada. Jangan lupa ya, Adam itu dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Dan debu tanah itu diciptakan Allah oleh firman. Sedangkan Yesus, firman yang menciptakan debu tanah yang menjadi unsur tubuh Adam, itulah sekarang dihadirkan dalam rupa manusia, namanya Yesus Kristus. Maka Yesus itu tetap lebih utama dari manusia Adam. Kemudian di dalam kemanusiaan Yesus, dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Maka dikatakan dia dari Roh Kudus, dia yang kudus dari Allah, Yesus kudus adanya, dia tidak berdosa. Ini menunjukkan atau memastikan bahwa iman kepada Yesus itu adalah iman yang tepat. Jadi kalau kita yang ada di room ini dan yang menonton di live YouTube, melihat sosok Yesus yang tidak berdosa ini, yang kudus ini sudah menjadi satu penegasan bahwa iman percaya kepada Allah melalui Kristus Sang Juru Selamat, itu sudah tepat. Sehingga patokan atau teladan etika dan moral orang Kristen bukan lagi orang atau seorang sosok yang berdosa, bukan. Tapi adalah sosok Yesus Kristus yang tidak berdosa, bahkan dia bukan hanya tidak berdosa, tetapi dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Makanya Yesus tidak pernah memohon ampun atas dosanya, tetapi dia mendoakan atau dia mengampuni manusia-manusia yang berdosa. Makanya kita tidak pernah lagi mendasarkan iman kita kepada sosok yang berdosa atau sosok pendosa, tetapi kepada sosok Kristus yang sempurna, yang tak berdosa, dan yang berkuasa mengampuni dosa. Kemudian sangat tepatlah bahwa kita menjadi orang Kristen ketika kita mengerti tentang ajaran Yesus. Ajaran Yesus ini ajaran yang sempurna, luar biasa. Ya, Yesus mengajar dengan hikmat. Bahkan di dalam ajarannya itu ada banyak perumpamaan-perumpamaan, gambaran-gambaran, ada banyak janji. Bahkan melalui Yesus ini, di dalam pengajarannya kita mengenal kebaikan Bapa, rancangan Bapa, karya Bapa yang sempurna. Semua kita lihat di dalam ajaran Yesus, baik tentang etika, baik tentang moral, baik tentang teologi, baik tentang eskatologi, soteriologi, semuanya jelas. Bahkan tentang sosial, semua ada di dalam ajaran-ajaran Yesus. Maka ajaran Yesus seperti tadi ya, tidak pernah mengajarkan untuk membenci, tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, bahkan anak-anak harus dikasihi, bukan lain-lain, seperti yang sampaikan Ibu tadi. Semua ajaran-ajaran Yesus ini luar biasa. Dan saya katakan, semua hukum negara di dunia ini tidak ada yang menentang ajaran Yesus secara etika dan moral, tidak ada. Ya, tidak ada, kecuali ya itulah. Yang berikut kita melihat bagaimana Yesus mati. Bahwa dia mati untuk sebagai korban tebusan bagi kita. Kematiannya berdampak bagi penebusan kita. Kematiannya berdampak bagi pendamaian kita. Kematiannya lewat darahnya tercurah. Kita ditebus, kita diampuni, kita dipulihkan, kita didamaikan, dan kita mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Jadi kematian, kemudian dia bangkit ya. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Kebangkitannya membuktikan bahwa dialah
Mesias kita, Sang Juru Selamat kita. Kemudian Yesus dimuliakan dan dia naik ke surga. Dan ini menjadi sebuah pembuktian bahwa orang harus percaya kepada Yesus. Karena dia sudah di surga, maka kita tidak pernah lagi mengikuti yang masih di dalam kuburan dan lain sebagainya. Jadi Yesus sudah di surga. Kawan-kawan, kenallah Yesus yang luar biasa ini. Jangan pernah ragukan akan kebesaran dan keagungan Yesus. Dan Yesus di surga itu menyediakan tempat bagi orang percaya, dan di akhir zaman dia akan datang sebagai Raja segala raja, dan dia sekaligus menjadi hakim yang adil, yang memberikan kita mahkota, pahala kita, dan memberikan hukuman bagi mereka yang menolak. Ini beberapa keutamaan Yesus yang menjadi landasan iman Kristen. Maka kita sebagai seorang Kristen harus sungguh-sungguh berbakti kepada Yesus. Bagi orang yang membenci Yesus, silakan Anda pikirkan sikap hati Anda saat ini. Karena kalau Anda mengenal sosok Yesus yang luar biasa ini, Anda sudah berjalan di jalan yang benar dan tepat. Karena Anda sudah mengikuti seorang sosok yang agung, firman menjadi manusia, yang sempurna, tidak berdosa, yang punya ajaran, punya mujizat, dan dia Allah memberikan kepada kita melaluinya kehidupan yang kekal. Maka tidak ada lagi sosok yang bisa dibandingkan dengan Yesus. Ketika seorang percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus secara utuh di dalam Alkitab, maka dialah Kristen yang sejati. Baru di dalam Alkitab kalau mau kita singgung lagi tentang Yesus ini kan jabatannya banyak. Yesus dikatakan sebagai seorang rabi, artinya guru. Dia seorang pengajar, bahkan saya katakan maha guru. Yesus juga dikatakan sebagai gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa Yesus menjadi gembala bagi kita. Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah terang dunia. Yesuslah pintu keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus kebangkitan dan hidup. Semuanya. Bahkan Yesus dikatakan dia Mesias. Dia anak Allah. Dia Raja segala raja. Dia Hakim yang agung. Dia segala-galanya dalam hal kekudusan. Maka sudah tepat ketika kita beriman, ketika kita berbakti, ketika kita mengandalkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Baru kalau kita mau singgung juga pernyataan ajaran Yesus ini, sungguh sangat luar biasa ya. Yesus mengatakan ada 7 pernyataan yang terkenal ini. Terkenal di mana dia katakan, akulah gembala yang baik ya. Saya coba tunjukkan ini. Ini pernyataan-pernyataan Yesus yang sangat mengagumkan, yang tidak akan pernah diucapkan oleh seorang manusia, yang manusia atau para nabi selain Yesus Kristus. Yesus katakan gini ya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan. Ini berarti bahwa seorang hanya dapat memiliki hidup yang kekal, dan berarti kalau ia datang kepada Yesus. Ya, kemudian Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Ini data-datanya di sini ya. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus jalanlah dapat memberikan penerangan dalam kehidupan manusia berdosa. Yesus adalah terang yang akan membimbing manusia keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Yesus juga mengatakan bahwa dialah pintu masuk dan keluar bersama dengan dia. Di luar Yesus itu adalah para penyesat yang telah tersesat. Jadi untuk pintu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu masuk dan keluar harus bersama dia, melalui dia. Berarti di luar Yesus itu adalah tersesat. Oke, Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Tuhan Yesus sajalah yang dapat memelihara dan menjaga kehidupan kita. Demi domba-dombanya ia selamatkan, ia berikan nyawanya. Ini luar biasa. Kemudian Yesus mengatakan dia sebagai kebangkitan dan hidup. Di dalam Yesus ada harapan setelah mati, dan kematian bukan akhir segala-galanya. Bahkan tidak ada kematian kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ini luar biasanya Yesus. Yesus juga mengatakan bahwa di jalan kebenaran dan hidup, yang memang membawa kita semakin mendekat dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yesus menyatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Artinya, ketika kita melekat kepada Yesus, maka kita berbuah banyak dan kita berbuah tetap. Artinya kita menghasilkan, kita produktif ketika kita hidup berpadanan dengan Yesus Kristus.
Itulah yang menjadi keagungan dan kebesaran mengapa kita sebagai orang Kristen ketika percaya kepada Yesus, berarti kita berjalan sudah ada di dalam posisi yang benar, posisi yang tepat, posisi yang luar biasa. Ada lagi teman-teman mau sampaikan untuk menutup acara kita? Ada yang mau menyampaikan? Ya, teman-teman, masih ada yang mau menyaringkan? Silakan. Nggak ada, Pak. Sudah jelas bahwa Sudah jelas. ikut Tuhan Yesus ada jalan keselamatan, beda dengan Amin. sebelah. Masih ala walam. Aduh. Insya Allah. Ya, oke, cukup Pak Erwin kayaknya ya Pak. Udah nggak ada lagi yang mau menambahkan. Pak Erben, saya mau menambahkan. Oh ya boleh. Oh ya, Silakan, Ibu, ya. silakan. Baru saja ayat-ayat yang Pak Erben katakan itu ya, terang, air hidup dan sebagainya gitu ya. Dan kita juga sering diibaratkan sebagai kita menggarami atau kita digarami ataupun menjadi garam, ataupun kita mbah. Dan itu Tuhan Yesus kan guru yang baik ya. Guru yang baik itu berarti dia bisa menerjemahkan hal yang sulit menjadi mudah supaya kita mengerti ya. Nah itu tapi kenapa ya orang lain itu dengan dengan perumpamaan yang itu kan kita setiap hari itu kan kita setiap hari itu kan mengalami atau menghadapi ya. Misalnya kita dikatakan kamu harus menjadi garam gitu ya. Garam itu kan kita sebagai, walaupun saya seorang ibu, saya pikir laki-laki juga mengerti ya bahwa garam itu untuk memberi rasa gitu ya, memberi rasa. Nah, kita kalau dalam kerohanian berarti kita itu harus memberi dampak yang baik, memberi dampak yang enak gitu terhadap lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita begitu ya. Dan sebagai domba gitu ya, sebagai domba otomatis kita akan hafal dengan gembala kita, dan gembala pun seperti perumpamaan ya, kalau ada 100 hilang 1, ini yang 99 itu ditinggalkan gitu. Itu kan luar biasa sekali dan harusnya itu bisa kita mengerti gitu ya, bisa kita mengerti. Dan misalnya kita perumpamaan kepada kita sendiri, misalnya anak kita 5, yang 1 belum kembali gitu, pasti yang 1 kita cari-cari gitu. Tapi kenapa ya mereka itu tidak mengerti, diajari oleh guru yang begitu yang begitu baik ini, Pak Erben. Oke, makanya Bu, tugas kita sekarang ini melalui pelayanan baik tatap muka ataupun melalui media online ini, kita harus menyuarakan bahwa semua orang harus percaya kepada Yesus. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda rugi banget. Tapi kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda orang yang paling berbahagia selama-lamanya. Itu yang harus kita sampaikan. Ya, kalau orang mengatakan Yesus utusan Allah, nggak usah dipusingkan, memang dia diutus karena firman yang diutus. Orang mengatakan Yesus Nabi, nggak masalah, karena memang Yesus pengantara antara Allah kepada manusia. Melalui Yesuslah Allah menyatakan firman-Nya, kehendaknya bagi seluruh alam semesta. Kalau dikatakan lagi yang lain-lain, katakan aja yang sejujurnya. Walaupun memang kalau kita mau katakan bahwa Yesus bukan Isa, iya betul. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa disandingkan. Karena gelar Isa di dalam kitab mereka hanya satu, Nabi utusan. Sedangkan di dalam Alkitab kita gelar Yesus itu banyak. Tuhan, Kurios, anak Allah, anak manusia, anak domba Allah, raja, imam, nabi, guru. Itu gelar-gelar Yesus di dalam Alkitab. Tapi kalau di kitab mereka, kalau diklaim Isa sama dengan Yesus, sangat jauh, hanya nabi. Bahkan Al-Masih pun artinya pengusap. Sedangkan kita, Kristus artinya Mesias, artinya yang diurapi.
menuju kepada 3 jabatan, yaitu imam, raja, dan nabi. Jadi itulah dulu yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Itu sudah sangat luar biasa bagi kita. Mari sungguh-sungguh terus kepada kebenaran Alkitab, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Sudah cukup ya teman-teman? Iya Pak. Amin Pak. Oke. Iya, sudah cukup. Oke. Saya mintalah dulu Ibu Ana untuk berdoa penutup. Iya, disilakan Bu Ana. Iya. Tadi Ibu Aling kan pertama kan? Iya. Oke. Iya Pak. Ibu Aling yang mengawali, Alpanya Ibu Ana Chen Omega akhirnya. Silakan. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini kami bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan Engkau tahu Bapa, kami semua percaya kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang hidup, dan kami percaya bahwa Yesus adalah utusan-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah Bapa orang-orang yang mendengarkan atau yang nanti akan mendengarkan pembelajaran kami pada hari ini ya Bapa, mereka akan dijamah oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga mereka mengerti bahwa Yesus adalah utusan-Mu dan Yesus adalah yang membawa ke jalan keselamatan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah Bapa, kami semua yang ada di room ini juga mendapat berkat dari firman-Mu yang pada hari ini juga dibawakan oleh Pak Erben ya Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapak karena kami bisa sharing satu sama yang lain. Ya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Bapak, doa saya yang kurang sempurna ini Engkau mau sempurnakan Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom. Terima kasih ya Pak Erben. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Teman-teman semua, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Pak Eklesia, malam ya, ini. Pak Eklesia, terima kasih untuk pelayanannya. Oke, terima ya. kasih kawan-kawan yang ada di live Ya. YouTube juga ya. Oke. Live-nya kita hentikan sampai ketemu di berikutnya. Ya, salam. Shalom, shalom. Tuhan berkati. Shalom.